Selamat siang Pak. Siang, Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari kelompok 4 berniat untuk mewawancari Bapak seputar tugas kami, yaitu tentang bab 4 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bisa dimulai Pak? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, mengapa Bapak memberikan tugas ini kepada kami? Bagus. Saya berikan tugas seperti ini supaya siswa bisa belajar kreatif, edukatif, rekreatif, terakhir menyenangkan. Baik, selanjutnya menurut Bapak, mengapa peristiwa jatuhnya bom atom di Jepang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk segera membebaskan diri dan memproklamasikan kemerdekaannya? Karena dengan hancurnya Jepang, berarti Indonesia vacuum of power. Artinya kekosongan kekuasaan. Bukan dimanfaatkan. Saat itulah bangsa kita menyatakan dirinya proklamasi karena sudah ribuan orang yang mati berjuang sejak zaman Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Nah sekarang Jepang dikalahkan oleh sekutu Amerika karena dibom. Makanya kita ada golongan tua dan golongan muda. Golongan muda bagaimana ke golongan tua di bawah pimpinan Soekarno supaya merdeka tanggal 17 Agustus. Awalnya Soekarno tidak mau, makanya diculik. Kalau sudah diculik jadi mau, makanya jadilah tanggal 17 Agustus. Itulah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Benar begitu ya kisah. Selanjutnya Pak, bagaimana sikap Belanda? Kayak kita kan nggak tahu nih sikap Belanda teh mengenai rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, bangsa sekutu belum datang untuk menggantikan kekalahan Jepang yang disebut dengan Nika yang datangnya ke Surabaya udah dihantam oleh bangsa kita karena kita sudah dilatih perang oleh Jepang. Makanya kalah. Yang tadinya Surabaya di dalam targetnya 3 hari musnah, 1 bulan juga belum punah. Makanya bangsa sekutu sekarang mikir 2 kali, bukan lagi Indonesia seperti dulu. Nah karena sudah dilatih oleh Jepang. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas sekutu itu bisa membom Jepang. Kalau tidak demikian mungkin kita sampai sekarang juga jadi imperialisme mungkin ya. Karena banyak negara dunia yang belum merdeka sampai hari ini. Contohnya Palestina kan belum ya. Nah kita bersyukur tahun 45 atas dasar sumpah pemuda menculik Soekarno dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Makanya Soekarno golongan tua mau menyatakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus hari Jumat jam 10 pagi bulan suci Ramadan. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apa konsekuensi yang paling berat yang dialami Indonesia apabila proklamasi kemerdekaan dikumandangkan? Ya, konsekuensinya kan 2. 1, kita bertanggung jawab dengan risiko apapun. Jepang terutama karena Jepang harus menyerahkannya bukan kepada Indonesia, kepada sekutu. Karena yang mengalahkannya sekutu. Tapi kita bertindak. Makanya Jepang tidak bisa apa-apa. Hanya tinggal menunggu sekutu doang. Yang kedua, kita berjuang bahkan sampai slogan salam pada waktu itu kalau ketemu dengan orang merdeka atau mati. Jadi jawabannya kalau tidak merdeka kita mati. Makanya sampai sekarang PDIP selalu bilang merdeka. Karena ayahnya Soekarno begitu ya. Oke, sekarang mengapa bangsa Indonesia melakukan upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi dan perjuangan fisik, Pak? Karena ada 2 cara dalam sistem politik, yaitu yang pertama diplomasi, yaitu musyawarah, yang kedua fisik. Apabila diplomasi tidak bisa diselesaikan dengan baik, jawaban kedua perang. Ya. Terus mengapa setelah melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh belum disebut sebagai negara? Karena sekutu tidak menganggap kita merdeka. Karena mengalahkan Jepang. Dengan perundingan itu juga bisa diselesaikan, yaitu di Belanda di Konferensi Meja Bundar. Ratu Belanda menyatakan dengan catatan utang-utang Belanda selagi perang sampai selesai harus dibayar Indonesia, disetujui. Nah itu makanya kita sampai sekarang Freeport kenapa dikuasai asing. Itu sejarahnya. Baik Pak, terus mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia Pak? Ya jelas, dengan kedatangan bangsa Eropa ada dampak yang sangat besar yaitu budaya. Budaya yang tadinya di kita tidak ada, karena kedatangan bangsa asing Eropa jadi kita jadi ada. Contoh berpakaian. Yang kedua cara bergaul, cara hidup, dan agama pun tadinya Hindu Buddha kan ada Kristen. Itu dampak dari negara-negara bangsa Eropa ya, Kristen itu datangnya. Kita kan nenek moyang kita Hindu Buddha dulu. Nah itulah
yang paling bersyukur, yang mudah-mudahan dampak positif yang kita ambilnya. Makanya generasi hari ini bagaimana mengisi kemerdekaan dengan baik, caranya belajar dengan yang baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana upaya yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita tanah air demi menjadi negara yang bersatu dan maju? Bagus, itu pertanyaan yang bagus. Pertama, kita sebagai generasi yang dilahirkan di abad ini, di alam ini, di tahun ini bisa memanfaatkan sekaligus mengisi kemerdekaan dengan baik, dengan ilmu dan teknologi dan iman. Terakhir, bagaimana sumber daya kita memiliki keahlian supaya sumber daya alam kita bisa dimanfaatkan oleh kita, untuk kita, dari kita. Jadi kita akan menjadi negara besar apabila tenaga keahlian kita sudah dimiliki, karena alam kita sudah menjanjikan. Terima kasih Pak atas jawaban dan waktunya. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Terima kasih ya Pak.